Ya baik, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Anak-anakku sahabat Al-Qur'an, teteh-teteh dari KKN ini sahabat surga. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini telah hadir ya menemani kita spesial dari kakak kita ya, dari IKIP Siliwangi. Semoga kehadiran teteh-teteh, aha-aha di acara literasi Al-Quran mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan literasi hari ini, Bapak akan membahas sholat jilid 2 ya. Kemarin Bapak membahas mengenai sholat ya. Di sekolah ini kita ada tempat masjid sangat besar ya, masuk sekitar 300 orang. Silakan kalau kalian sudah beres dari sekolah, kalian masuk ke masjid ya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan banyak ngobrol di masjid, entong gogoleran, langsung keluar sebab diganti oleh teman-teman yang lain yang sempat ya, yang tidak sempat sholat berjamaah di awal waktu ya. Mari kita supaya semangat, kalian nyanyi dulu ya, sepotong kayu ya, untuk mengingatkan kita semangat sholat. Sepotong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya. Sepotong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya. Kenapa kita bernyanyi ya mengenai sholat? Jadi kalau ibu bapak kamu di rumah belum sholat ya, kamu belakangi ibu bapak kamu itu, kemudian nyanyi itu ya. Kekenging mamatan hari kasepuh manya, tapi diingatkan aja ya, sebab ibu bapak kamu itu adalah manusia yang paling berjasa ya, berjasa di muka bumi ini. Nah berkenaan dengan sholat, ada keistimewaan sholat itu ya. Rasulullah memerintahkan sholat. 10 tahun lagi kamu akan punya anak ya, di usia 0 tahun ya. Tolong dengarkan ke telinganya, bisikan ke telinganya bacaan-bacaan sholat ya. Di sini ada guru ya, Papa Syah baru punya anak ya, bayi, Ibu Pini, Ibu Henita, itu biasakan itu bacaan sholat. Ya. Kemudian usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita praktekkan sholat. Jadi harus dibiasakan. Bukan dengan pengertian kalau kepada anak, tapi dibiasakan. Nah Rasulullah SAW memberikan metode. Kalau udah usia 7 tahun, anak itu tidak sholat, dipukul ya.
Dipukulnya litarbiyah, untuk mendidik ya, supaya anak itu terbiasa bisa melaksanakan sholat. Kalau anak kamu sudah SMP, ya, diperintah, dipaksa untuk sholat, ya, beda itu ngelawan kena, ya, ke orang tua. Ini metode dari Rasulullah. Kalau ingin mengajarkan sholat kepada anak, harus dipaksa di usia 7 tahun ke atas ya. Setelah usia SMP dia terbiasa. Kenapa sholat ini sangat penting? Sebab sekarang banyak orang yang stres ya. Atuh mau dijabah, pertanian bapak kamu itu. Banyak ibu bapak kamu sedang stres sekarang karena tidak ada hujan. Sedangkan wilayah kita adalah pertanian. Nah, oleh sebab itu, sebagai obat penenang itu adalah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Termasuk bagi putri, kalau bisa kamu nanti cari jodoh, calon itu yang suka sholat. Kenapa? Lamun ditakdirkan suami kamu itu jeger, ya, tara sholat, lamun nyabok ke anjeun jam 12 moal sholat, asar moal sholat, maghrib moal sholat. Na'udzubillahi min. Tapi kalau suami kamu tukang sholat, ditakdirkan dia marah kepada istrinya jam 11 siang, kan ada jam 12. Tentu dia akan istighfar dengan melalui sholat. Jadi sholat itu adalah obat penenang ya. Kemudian keistimewaan sholat itu adalah sebagai barometer tolak ukur ya. Jadi lamun jemaah anu sok sholat mah tanha anil fahsya wal munkar ya. Dia akan ingat gitu ya. Kemudian yang keempat, perintah untuk melaksanakan sholat itu supaya kamu tidak lupa dengan Tuhannya. Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah. Ibadah itu diantaranya adalah sholat. Hablum minallah, hubungan langsung dengan Allah. Juga sholat keistimewaannya adalah hablum minanas, sehingga orang yang banyak untung karena sholat. Karena sholat itu harus berpakaian ya. Laki-laki ya harus berpakaian, wanita harus nutup aurat. Aurat wanita itu dari mana ke mana? Aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau auratnya laki-laki dari mana ke mana? Aurat laki-laki itu antara bujal, pusar sampai lutut ya. Jadi aurat nu asli nama ta eta ieu nata dan belakangnya. SMP tonjong itu antara suka haji ranca gede. Jadi nu aslina di mana? Di tonjong. Nah itulah aurat laki-laki. Ya. Kalau laki-laki sholat tidak pakai baju sah tuh. Satu kali lagi. Kalau kamu sholat laki-laki katingali ya tas susu pinarep sah tuh. Sah itu. Laki-laki itu karena auratnya antara lutut dan pusar. Antara nu asli nama etana dan belakangnya. Bapak bertanya lagi, laki-laki kalau sholat kelihatan pinarepnya sah tuh. Sah. Iwat iman. Lihat aja nanti Bapak Ibu ya.
yang melaksanakan umroh, hajian, kita tinggali itu. Ya. Nah, itu. Kalau wanita sedang sholat, kelihatan rambutnya, sah tuh? Tidak sah. Mataknya aja tong sok nemong-nemong buuknya. Kamu dina perpisahan beda. Sok ayah budak nemong-nemong buuk, sangat vulgar. Disambung buuk kudu maot, sanggul. Ya, eta teh sanggul teh buuk anu maot buka sabaraha hiji tah. Ya. Di kilo diuntun di dieu. Tah lamun salat katingali rambut bagi wanita itu tidak sah. Ya, ini tolong diperhatikan. Kemudian keistimewaan sholat itu yang kelima, as-sholatu imaduddin. Ini sudah dibahas kemarin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Waman akomaha, siapa orang yang mendirikan sholat, fakot akomadin, sungguh ia telah mendirikan agama. Waman tarokaha, siapa orang yang mendirikan sholat, fakot hadamadin, maka sungguh ia telah meruntuhkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Waktuna sholat ngadepong, waktuna sholat nyumput, ya, nyumput di mana? Nyumput di kelas, nyumput di warung, itu sama dengan meruntuhkan agamanya sendiri, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, sholat itu adalah amanat terakhir Rasul kepada para sahabatnya. Kan amanat Rasul waktu sakit ripuhnya parah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, ya, beramanat kepada sahabatnya teh, ummati sampai 5 kali itu, as-sholat, perhatikanlah sholat yang 5 waktu. Sebab akhir zaman orang itu tahu pahala sholat, tetapi mereka mengingkari dan tidak melaksanakannya. Yang keenam, amanat Rasul, ya. Amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, bahwa di akhir hayat nanti, di kiamat nanti, ya, yang akan dihisab itu adalah sholatnya. Di sekolah kita kan kemarin ada TKA. Apa TKA itu? Tes kemampuan akademik, ya. Yang dites itu matematika sama bahasa Indonesia, ya. Itu tidak boleh tidak lulus itu. Kalau itu tidak lulus, maka kamu tidak akan lulus, ya. Nah, kalau di akhir yang tidak boleh merah itu adalah sholatnya. Walaupun sholat itu di rukun Islam itu nomor 2, tapi kata Rasul, ya, yang dihisab itu adalah sholatnya. Kemudian, Bapak ingin tanya, apa arti sholat? Apa arti sholat? Sholat itu artinya ada 2. Secara etimologi bahasa, sholat itu adalah artinya doa, memohon, meminta sesuatu kepada Allah. Sedangkan buat istilah, sholat itu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat, ya. Kemudian keistimewaan sholat itu di dalam Al-Quran, rahasianya itu tertulis di redaksinya. Silakan kalian baca ratus ribuan ayat di Al-Quran. Seluruhnya tulisannya ditulisnya begini, as-sholawat, tapi dibacanya sholat. Kalau di dalam hadis ditulisnya as-sholat, pakai alif, as-sholat. Tapi kalau di dalam Al-Quran, as-sholawat. Ada 2 rahasia sholat itu yang mesti diperhatikan oleh kalian. Kalimat as-sholawat dan ajakawat.
Kenapa di dalam Al-Quran ditulisnya begitu? Ini adalah rahasianya di dalam kitab Ulumul Quran, bahwa sholat ini mesti diperhatikan oleh kalian. Sekalipun kalian sakit parah, sholat mah tidak boleh ditinggalkan. Hei, kalau misalkan ibu bapak sakit parah, ya masih ingatkan sholat. Pak, hayuna atas duhur pak, atas asar, bapak sholat tidak. Oh mohon mangga. Ketika ibu bapak kamu tidak bisa sholat, kalian ingatkan, kalian bimbing bacaannya. Ini sholat asar 4 rakaat. Itu. Kalau kalian yang sakitnya parah, ini punya menyangkut pribadi kalian, maka sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Wajib kamu sholat sambil berdiri. Sholli qaiman, fa'in lam tastati faqaidan, fa'in lam tastati fa'ala jambin. Bagi yang sehat, jak waringkas, sholat itu harus sambil berdiri. Kalau tidak sambil berdiri, sambil duduk. Kalau kamu tidak sambil duduk, dengan isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, cepatlah meninggal. Ya, di sholatan. Itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sholat tidak boleh ditinggalkan. Kuman kenapa upami hilap? Tadi teh sholat subuh, astagfirullahaladzim. Pak lupa pak, saya tidak sholat subuh tadi, sholat nanti di masjid. Mana dalilnya? Ida nasya anis sholat, fal yusolli ida zakaroha. Apabila kamu tadi sholat subuhnya ketinggalan karena lupa, fal yusolli, maka sholatlah ida zakaroha apabila kamu ingat. Ngan meureun sholatnya lain sholat subuhnya. Sholat naon? Sholat subrang. Subuh berang. Teu naon daripada di sholat. Sungguh berani kalau ada ibu, bapak, anak-anakku tercinta ninggal ke sholat. Sungguh berani, ya. Sungguh, ya. Telengas kasaha kadirina sorangan. Bapak ingat ya, nasihat Pak Kiai, jalma anu tara sholat mah bet bororoah nyaah ka anak, nyaah ka tatangga, nyaah ka bojona, nyaah ka salakina, kadirina sorangan oge buat. Na'udzubillahi min dzalik. Pak, cenah abdi mah tukang bepergian karena tukang sayur. Di sini banyak tukang sayur nih, bos-bos sayur nih. Ya di Ciwidey itu. Bepergian kemana? Ke Jakarta pak. Sehari itu 2 kali pak. 2 kali 2 rit pak. Cuma sholatnya kan sholat bisa dijamah di kosor. Ya. Kalau kamu berangkat dari sini jam 7, datang ke sana misalkan jam 3 sore, sholat aja kosor ya. Sholat jamaah kosor itu sesuai dengan mazhabnya Nabi Muhammad SAW, batasannya adalah ida saparo, apabila kamu sedang bepergian jauh atau dekat, itu bukan urusan. Kita hargai ya pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, bahwa jamaah kosor itu harus 2 hari berturut-turut berjalan. Ada juga 1 mil, ada juga batasnya 1 tungdele, ada batasnya 80 kilo. Tapi kita hargai hadis Nabi bahwa sholat jamaah kosor adalah batasnya ida saparo, apabila kamu bepergian. Kalau kamu orang Ciwidey sudah ada di Jakarta, mau pulang lagi, pada kaburu ngelaksanakan sholat asar teh. Tinggal tanya pada diri kamu. Kamu itu mukiminnya di mana? Di Ciwidey. KTP-nya mana? Di Ciwidey. Tapi kita ketika di Garut,
orang melaksanakan sholat. Padahal sholat itu bisa dijama dan dikosor. Dijama itu disatukan, dikosor itu diringkas, diselingi dengan qomat dahulu, ya, di antara dua sholat. Itulah amanat Allah dan Rasulnya yang berkenaan dengan sholat jilid kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam keadaan bagaimanapun sanggup dan mampu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Laki-laki sebaiknya di masjid, walaupun sendirian. Lelaki mah paling baik sholatnya di masjid, kecuali wanita. Abdul sholatul mar'i fi baitihi, pang hade-hadena sholate, sholat sunat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kalau orang yang tidak suka sholat, malulah kepada diri, malulah kepada Allah. Sepotong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Sepotong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Salat. Kalau manusia teu salat teungeunah, dipencit teungeunah dagingna, nu mencitna dihukum. Kamu yang dipencitna hilang kesuksesannya. Oleh sebab itu, sholat. Wujud lidambako mukhalafatul haqwadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradah, ilmu hayasama wasertalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Wujud dan bako muhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradah, ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan, aliman hayat sami'an